Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Kofifa Yulian, dan rekan saya, Dwi Anggiria, Lutfia Nurhastini, Iqfa Nurhaliza, Syarifah Nur Oktarina Putri, dan Putri Maulidia. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem saraf tepi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Saya Syarifah Nur Oktarina Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fisiologi sistem saraf tepi atau biasa disebut dengan saraf perifer. Pada saraf perifer terdapat bagian secara garis besar terdiri dari 31 segmen, yaitu terdiri dari 8 cervical, 12 thoracal, 5 lumbal, 5 sakral, dan 1 kokleal. Yang menjalar diteruskan dari medula spinalis dan melewati foramina intervertebralis pada kolom vertebralis. Secara mikrokropis, saraf memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah bagian terluar pada jaringan ikat bagian dari endometrium pada lapisan di luar akson. Lalu ada perineurium yang melapisi vesikel, dan ada epineurium pada lapisan luar di bagian vesikel dan pembuluh darah. Pada cabang saraf perifer memiliki bagian yaitu akson dan dendrit. Akson dilapisi oleh lapisan mielin yang terbentuk pada sel Schwann. Akson memiliki fungsi terkuat, yaitu yang mana neuron membuat hubungan dengan sel target untuk memberikan beberapa informasi, membuat struktur konduksi untuk mentransmisikan aksi potensial ke sinaps, dan subdomain tertentu untuk transmisi sinyal dari neuron ke sel target. Sedangkan dendrit memiliki struktur yang bercabang. Perjalanan dendrit mungkin akan berhubungan dengan banyak akson yang berbeda dan neuron yang jauh atau akan diinervasi dengan akson tunggal yang membuat kontak sinaps. Dasar dari dendrit berlanjut dengan ke sitoplasma dari badan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqfa Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat pada penyakit saraf tepi. Neuropati perifer adalah penyakit akibat kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Kerusakan tersebut menyebabkan terganggunya fungsi saraf tepi dalam mengirimkan sinyal dari organ ke otak ataupun sebaliknya. Jenis dan gejalanya ada 3, yaitu neuropati sensorik, neuropati motorik, dan neuropati otonomik. Yang pertama, neuropati sensorik adalah gangguan pada saraf yang mengirim sinyal sensasi seperti sentuhan, suhu, atau nyeri. Gejala yang biasa timbul adalah seperti tertusuk atau terasa panas, biasanya terjadi di kaki atau telapak kaki, dan kesemutan pada bagian yang terdampak. Yang kedua ada neuropati motorik. Neuropati motorik adalah gangguan pada saraf yang mengontrol gerak. Gejalanya antara lain kedutan dan kram otot. Yang ketiga ada neuropati otonomik. Neuropati otonomik adalah cedera pada saraf otonom. Saraf ini berfungsi mengontrol proses tubuh yang bekerja secara otomatis, seperti tekanan darah, fungsi pencernaan, dan fungsi kandung kemih. Gejalanya ada detak jantung yang cepat meskipun sedang beristirahat dan sulit menelan. Obat pada penyakit neuropatik ada 2, yaitu mecobalamin dan gabapentin. Mecobalamin adalah obat generik yang digunakan untuk mengobati neuropatik perifer dengan memperbaiki gangguan metabolisme asam nukleat dan protein di dalam jaringan saraf, serta memperbaiki gangguan saraf sensoris dan motoris. Yang kedua ada gabapentin. Gabapentin adalah obat yang digunakan sebagai anti-epilepsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan farmakologi.
Nah, pada penanganan farmakologi ini terdapat 3 cara untuk menangani penyakit neuropatik pada sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu mengubah pola hidup, yang kedua melakukan gerakan peregangan, yang ketiga yaitu mengonsumsi vitamin neuropatik. Untuk mengubah pola hidup itu dilakukan dengan menjaga berat badan yang ideal, menerapkan pola makan bergizi seimbang, menghindari minuman beralkohol, dan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin B. Kemudian yang kedua yaitu melakukan gerakan peregangan. Nah, pada kerusakan saraf tepi yang disebabkan gerakan berulang oleh anggota tubuh tertentu, itu kita dapat mengatasinya dengan melakukan peregangan di sela aktivitas. Kemudian kita juga dapat meluangkan waktu untuk mengistirahatkan anggota tubuh tersebut selama 30 menit setelah cukup lama melakukan aktivitas dengan gerakan yang sama. Nah, yang terakhir yaitu mengonsumsi vitamin neuropatik. Sebuah studi klinis mengatakan bahwa konsumsi vitamin neuropatik yang mengandung vitamin B1, B6, dan B12 pada penderita neuropati mampu menjaga kesehatan saraf dan mengurangi gejala kerusakan saraf tepi. Selain itu, efek samping dari konsumsi vitamin neuropatik secara rutin dan jangka panjang pun relatif kecil. Jadi, terbilang aman untuk kita mengonsumsi vitamin tersebut. Kemudian untuk mendapatkan manfaatnya, konsumsilah vitamin neuropatik itu secara rutin sesuai anjuran dokter. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mekanisme kerja obat mekobalamin. Mekobalamin atau metilkobalamin merupakan bentuk vitamin B12 yang aktif secara neurologis serta vitamin yang larut dalam air. Senyawa ini merupakan kofaktor dari enzim metonin sintase yang berfungsi mentransfer kelompok metil yang berfungsi dalam regenerasi metonin dari homosintein. Pada kondisi anemia, mekobalamin dapat meningkatkan reproduksi eritrosit dengan menambah sintesis asam nukleat di tulang belakang serta membantu proses pematangan dan pembelahan eritrosit. Mekanisme kerja obat gabapentin. Pada nyeri neuropati, gabapentin berperan dengan mengembalikan sistem penghambat endogenous inhibitory system, yaitu senyawa yang berperan pada jalur penghambat descending or local inhibitory pathways. Jika dibandingkan dengan senyawa opioides, keunggulan dari senyawa yang bekerja pada sistem GABA-energik adalah pada penggunaan berulang atau jangka panjang tidak menyebabkan toleransi ataupun suatu ketergantungan addiction. Mengingat nyeri neuropati diabetik merupakan penyakit yang bersifat kronik, maka penggunaan senyawa yang bekerja pada sistem GABA-energik seperti gabapentin akan lebih menguntungkan. Sejak tahun 2011, gabapentin telah mendapatkan persetujuan dari FDA sebagai obat on-label dengan indikasi nyeri neuropati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggiria Rahmanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi dan efek samping. Indikasi dibagi menjadi 2, yaitu mekobalamin, 1 neuropati perifer, 2 tinnitus, 3 vertigo, 4 anemia. Yang gabapentin, terapi tambahan pada kondisi simpel dan kompleks, partial seuzen, kejang tonik klonik, general, lanjutan pada pasien yang tidak memberikan efek dengan pengobatan antiepilepsi. Efek samping, mekobalamin nafsu makan berkurang, mual, diare atau gangguan pencernaan lain, gangguan pada kulit. Gabapentin, rasa ngantuk, pusing, sakit kepala, tumbuh mudah lelah, mual atau muntah, diare, konstipasi, nistagmus, penglihatan buram, dan tremor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.